ketika kami pulang itu, saya berpikir bahwa kok padahal berangkatnya nggak lewat sini gitu Pak. Tapi tiba-tiba saya pulang itu kok lewat jalan yang lain gitu. Saya berpikir bahwa kok bisa seperti ini, apakah memang halusinasi saya atau karena memang saya pada saat itu sedang kedinginan, karena memang kondisi cuaca itu kan dingin sekali ya, apalagi jam 4:30 sore, kemudian kabut sudah turun. Nah di situ yang paling menarik gitu kan, loh saya berpikir ini mistis lagi nih gitu kan, mulai lagi nih dikerjain gitu kan. Nah tanpa terasa kita tunjuklah satu jalan gitu kan, yang memang ciri-cirinya itu ya seperti yang memang saya ingat itu jalan ketika berangkat ke tempat air keramat Cikahuripan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Teddy Juna Official di acara Teddy Punya Cerita. Episode ke-7 kali ini saya akan membagi pengalaman. Jadi kita flashback dulu pada saat itu kita mengenai yang namanya Gunung Tangkuban Perahu yang ada di Provinsi Jawa Barat. Sekedar legenda adalah Gunung Tangkuban Perahu itu dulunya adalah suatu gunung yang dibuat oleh Sang Kuryang untuk ibundanya yaitu Dayang Sumbi. Kenapa? Karena memang pada saat itu Sang Kuryang jatuh cinta kepada sang ibu ialah Dayang Sumbi, yang dimana Dayang Sumbi karena kepada anak dan dia tidak mungkin menjalin suami istri kepada anaknya, makanya dikasih suatu syarat yaitu untuk membangun suatu gunung, itu namanya Gunung Tangkuban Perahu, yang dimana syaratnya adalah harus membuat bangunan dalam satu malam atau gunung dalam satu malam. Yang pada saat itu Sang Kuryang dibantu oleh beberapa jin yang kemudian pada tidak tercapai pekerjaannya sampai Sang Kuryang kesal menendang perahu itu sampai berbentuk menjadi gunung. Nah, kita di sini kita tidak bahas mengenai sejarah ya terjadinya atau terbentuknya legenda dari Gunung Tangkuban Perahu, tapi pengalaman saya mengenai pernah mandi di air keramat Cikahuripan. Gimana sih pertama kali bisa tahu air keramat? Mungkin teman-teman belum tahu ya di mana itu air Kahuripan, dan kalau misalnya pernah ke Gunung Tangkuban Perahu mungkin tahu ya dari papan nama itu ada air keramat Cikahuripan. Nah, kejadian ini bermula di tahun 2016 ya, ketika saya bersama 2 orang teman itu berencana untuk sebenarnya ya tadabur alam ya ke Gunung Tangkuban Perahu. Cuman pada saat itu teman saya ngasih pengalaman bahwa dia pernah mandi di air keramat ya di Gunung Tangkuban Perahu. Nah, saya di situ tertarik. Kok ada gitu kan di gunung bisa mandi gitu kan? Setahu saya yang pernah berapa kali ke sana itu tidak ada gitu kan. Yang tahu di sana itu kan banyaknya penjual souvenir seperti topi, kemudian juga belerang ya untuk pengobatan, kemudian juga kulinernya dari ketan bakar ya, karena memang posisinya dekat Lembang. Nah, kemudian sore itu sekitar jam 2:30 lah kami berangkat itu dari rumah, tentunya bertiga menuju ke arah Subang untuk ke Gunung Tangkuban Perahu. Di perjalanan sekitar 1,5 jam karena memang kita mau jalan ke arah Punclut untuk memangkas waktu. Kami pada saat itu 2 motor, jadi saya berboncengan dengan teman saya, kemudian sepupunya pakai motor lain, jadi kita berangkatnya 2 motor. Kemudian kami berangkat 1:30 dari rumah,
sampai tiba itu di pintu masuk Tangkuban Perahu. Nah, pada saat itu kita seperti biasa normal bayar, kemudian juga banyak pengunjung lain juga yang sama pada saat itu. Kemudian juga dimulai jalan dengan berkelak kelok gitu kan. Ada beberapa shelter gitu kan, kita bertemu juga dengan orang turis asing gitu kan, karena memang Tangkuban Perahu itu kan wisata lokal dan internasional ya, jadi dalam artian tidak terkenal hanya di lokal gitu kan. Bahkan ketika saya sampai di sana, kami parkir, kemudian juga melihat kondisi situasi pengunjung gitu kan, ternyata ada beberapa orang ya yang berpakaian adat khas Bali ya, pakai udang seperti yang saya pakai ini, sedang membawa satu upacara gitu. Di situ saya kurang tahu apa gitu kan yang dilakukan gitu kan. Ternyata ya menurut kepercayaan orang-orang Hindu gitu kan, ini mohon maaf kalau saya salah, jadi gunung itu adalah tempat suci gitu kan ya, tempat suci, tempat memanjatkan doa. Nah, jadi kepercayaan beberapa sebagian percayaan orang Hindu bahwa di gunung itu tempat suci. Nah, makanya diadakan suatu upacara gitu kan. Nah, di situ saya sudah melihat itu, langsung berjalan ke arah mengikuti teman saya gitu kan. Ya udah, kita keburu sore katanya tuh, kita langsung aja menuju lokasi gitu. Kita berjalan di pinggir karena memang lokasinya itu yang mau ke arah Kawah Domas, mau ke Kawah Domas gitu. Jadi minggir-minggir jalan, kemudian semakin jauh itu terjal treknya. Nah, setelah terjal itu dari yang tadinya banyak pengunjung, banyak pedagang, mulai sedikit-sedikit, otomatis kan jauh dari keramaian posisinya gitu. Dan lokasinya itu kan karena mungkin jauh, jadi para turis, para pengunjung kurang minat gitu kan dengan wisata air keramat Cikahuripan. Mungkin kalau bagian penasaran memang niat, mungkin ya sampai ke lokasi. Setelah saya berjalan sekian lama itu, pokoknya sampai di Tangkuban Perahu itu jam 2 kalau nggak salah. Jam 2 kami sudah menelusuri, tak terasa ya, mungkin dalam perjalanan kita berhenti sebentar gitu kan, minum dulu, kemudian juga saya ngerokok dulu di situ. Pokoknya 1,5 jam itu kalau nggak salah. Kami jalannya santai ya, nggak terburu-buru. Dari pintu masuk itu, dari sudah naik ke parkiran motor sampai ke lokasinya itu 1,5 jam, dengan melewati beberapa, masuk ke hutan gitu kan, jauh dari pinggiran kawah, masuk agak ke tengah hutan, naik. Nah, di situ ada satu bangunan, 2 bangunan kalau nggak salah itu, yang satu berbentuk seperti musola dan yang satu lagi adalah seperti pemandian gitu kan, ada terpal lah. Nah, di sana tertulis adalah air keramat Cikahuripan. Nah, fungsinya adalah di situ saya waktu itu memang tidak sedang mempelajari sebuah ilmu gitu kan, tapi hanya sering berziarah, kemudian juga sering mandi. Nah, di situ saya sebenarnya niatnya ingin mandi aja, karena memang menurut kepercayaan air Cikahuripan itu adalah untuk memperpanjang usia, kemudian juga aura supaya lebih memancar, kemudian juga awet muda lah intinya. Nah, di situ kondisi itu sudah kalau nggak salah sesudah asar, lebih dari asar lah kita sampai itu, dengan kondisi suhu udara yang memang luar biasa dingin ya. Sampai teman saya itu pakai 2 jaket, saya cuma 1 jaket. Nah, kami yang mandi itu cuma berdua. Nah, jadi teman saya dan sepupunya yang mandi pada saat itu. Karena kondisi suasana pada saat itu sudah tidak ada orang gitu. Jadi kami itu sebenarnya pengunjung terakhir gitu kan. Tidak ada yang menunggu. Kemudian juga saya simpan beberapa barang itu di musola, karena mungkin saya merasa itu tempat yang paling aman lah. Nah, setelah itu saya mandi gitu kan. Nah, mandi dengan aturan di situ ada tulisan tidak boleh buang air. Jadi pada saat mandi itu, yang mandi itu tidak boleh buang air. Nah, di situ kan seperti mandi-mandi umumnya di tempat-tempat keramat itu kan memang kita ada niat ya. Niat ke
Allah Subhanahu wa taala bahwa ya kita diberikan dengan media air ini supaya diberikan ya barokah lah, berkah gitu kan. Cita-cita kita, doa kita tersampaikan dengan air tersebut. Nah, kemudian setelah mandi itu kan posisinya dingin, nah, dan tidak boleh pakai handuk. Jadi mengeringkan diri aja sendiri. Jadi saya udah mandi, tidak pakai sabun, tidak pakai apa, kemudian langsung pakai baju lagi. Otomatis kan si basahnya itu diserap oleh kain baju gitu. Nah setelah itu dari tempat pemandian itu jarak 3 meter lah itu ada mulut gua ya. Nah di situ konon katanya adalah gua peninggalan Jepang atau apa gitu ya, saya kurang paham legendanya. Di situ ada gua yang memang nanti seperti memutar area tersebut, jalan keluarnya ada di belakang gitu. Jadi ada ujungnya si gua itu. Nah, jadi setelah mandi, saya dan teman kemudian sepupunya itu memutuskan untuk masuk ke gua tersebut. Sebenarnya kalau dari normal sih nggak ada masalah ya, di luarnya itu normal, gelap, kemudian juga apa namanya di dalamnya itu karena kita nggak punya penerangan, hanya lampu dari HP ya, jadi kita ya coba-coba aja lah gitu kan, mudah-mudahan ya pengen tahu aja di dalamnya itu seperti apa. Nah kami memutuskan untuk masuk aja ke gua tersebut. Nah ternyata di pinggir guanya itu ada seperti apa namanya space atau lahan ya, itu ada dipakai kain putih. Saya kurang tahu itu apa gitu ya, apakah makam, apakah apa, saya kurang tahu gitu. Nah setelah itu menelusuri gua sampai keluar gitu kan, ternyata si tempat keluarnya itu yang mau masuk kita tadi gitu. Jadi sebenarnya seperti arahnya itu lingkaran gitu. Nah setelah dari situ saya bawa barang yang memang saya simpan di musola kan. Setelah itu saya jalan lagi ke bawah, tanpa terasa di situ sudah menunjukkan pukul 4:30 sore. Nah otomatis kabut itu kan mulai turun gitu kan, dan memang jarak pandang itu hanya sekitar 2 meter lah ya. Saya khawatir karena memang kalau kabut turun kan kita apa namanya jaga-jaga kan ya, napanya di gunung gitu. Nah setelah itu kami memutuskan untuk pergi ke tempat awal kami datang gitu kan. Ternyata ada yang aneh. Ketika kami pulang itu, serasa saya berpikir bahwa kok padahal berangkatnya nggak lewat sini gitu kan. Tapi tiba-tiba saya pulang itu kok lewat jalan yang lain gitu. Saya berpikir bahwa kok bisa seperti ini, apakah memang halusinasi saya, atau karena memang saya pada saat itu sedang kedinginan, karena memang kondisi cuaca itu kan dingin sekali ya, apalagi udah jam 4:30 sore, kemudian kabut sudah turun. Nah saya cari sama teman dan sepupunya jalan, kok apa namanya banyak jalan gitu kan, bingung gitu kan. Nah di situ yang paling menarik gitu kan, saya berpikir ini mistis lagi nih gitu kan, mulai lagi nih dikerjain gitu kan. Nah tanpa terasa kita tunjuklah satu jalan gitu kan, yang memang ciri-cirinya itu ya seperti yang memang saya ingat tuh jalan ketika berangkat ke tempat air keramat Cikahuripan. Nah setelah saya jalan, ternyata di ujung jalan karena memang pandangan terbatas ya, ada sosok orang yang sedang pakai motor itu mau berangkat. Nah itu saya sambil teriak-teriak gitu kan, pak tolong pak gitu kan. Tak ada yang menengok gitu, dan dia pakai motor nyamperin ke arah kita. Dan di situ ternyata itu adalah petugas perhutani, security gitu kan, security kawasan Gunung Tangkuban Perahu, yang memang pada saat saya tanya itu, dari mana mas gitu kan. Oh saya habis dari Cikahuripan. Wah berani amat itu kan jam segini gitu kan. Ya saya nggak tahu pak, ini posisi saya udah beres mau pulang gitu kan. Ini saya tuh sedang evakuasi untuk wisatawan yang memang melebihi jam batas kunjungan. Jadi kan batas kunjungan tutup jam 5 kan. Nah itu si bapaknya itu sebagai security itu untuk bertugas mengarahkan untuk wisatawan itu cepat pulang, karena memang jam batas tutup itu jam 5 sore gitu. Nah, pada saat itu saya langsung, oh ya pak kalau gitu saya tolong tunjukkan arahnya aja gitu. Ya udah mas biar cepat kita naik motor aja.
Kita kan bertiga Pak gitu kan. Ya udah temennya temen sama saya itu jalan, sepupunya naik motor sama si bapak gitu kan. Tapi si sepupunya nggak mau gitu kan, pengennya sama saudaranya. Jadi akhirnya saya yang pakai motor sama bapak security-nya. Tapi karena saya solider gitu kan, saya turun aja di pertengahan jalan, kemudian saya tunggu teman dan sepupu saya itu sekitar udah sampai, kita lanjutkan untuk pulang gitu. Nah, jadi menurut orang-orang setempat bahwa air keramat Cikal itu kenapa bisa dikeramatkan? Karena memang konon katanya air yang pernah petilasan Sang Kuria Dayang Sumbi itu untuk mandi di situ. Jadi bagaimana Dayang Sumbi dengan sosok cantiknya itu bisa awet muda, kemudian juga cantik gitu kan. Ya mungkin masyarakat setempat mengsugestikan, mempercayakan bahwa air tersebut yang membuat Dayang Sumbi itu cantik gitu, di luar dari ilmunya yang beliau miliki. Nah, jadi seperti itu. Setelah saya ngobrol sebentar, karena memang sudah pukul jam 5, kami turun bersama wisatawan yang lain, memang sisa terakhir, bahkan bareng bersama pedagang ya. Turun kemudian sampai Lembang itu kalau nggak salah pukul 5:30 ya, sampai keluar Lembang itu 5:30 karena kondisi lapar, dari siang belum makan, hanya makan ketan bakar, itu pun di Tawon Perahu. Nah, saya makan di daerah Punclut. Nah, di daerah Punclut itu ya kita bercerita lah gitu kan, tadi pengalaman makan bagaimana, di mandi itu bagaimana gitu kan. Kemudian juga ya sejarah juga mengenai Dayang Sumbi. Ternyata teman saya itu punya cerita lagi gitu, dan akan saya sampaikan di episode berikutnya. Tempat meditasinya Dayang Sumbi yang ada di tebing keraton. Bagaimana keseruan ceritanya nanti saya akan share, saya akan bagian pengalamannya di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan di acara Teddy Punya Cerita. Kalau ada yang punya cerita mistis ataupun hal-hal yang memang berhubungan dengan sifat di luar nalar dan tidak wajar, silakan kirim email di bawah ini. Itu bisa langsung ceritakan atau WhatsApp ya di tim kami. Silakan ceritakan bagaimana, kami akan tayangkan di episode berikutnya. Oke, terima kasih. Mohon maaf pada pihak yang telah diceritakan dan saya tidak pernah menyinggung kepada orang-orang yang saya ceritakan di konten ini. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa jika suka video ini bisa di like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.